Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah, shadaqallahu azim. Ihwani fillah, jamaah salat tarawih yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus pada guru kita bersama Ustaz Wahyu Abu Fawas, Ustaz Abu Jaifah, Ustaz Islahuddin, dan teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan kita berbagai macam nikmat. Sampai hari ini kita masih diberikan nikmat yang sungguh luar biasa. Di depan kita, di hadapan kita ada kitab yang 14 abad yang lalu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam 17 Ramadan, yaitu Al-Qur'anul Karim. Nah, nikmat ini Masya Allah, karunia yang luar biasa, yang dengannya seluruh manusia akan diatur, yang dengannya sudah memastikan bahwa kehidupan manusia itu akan teratur, yang dengannya juga menjamin seluruh manusia bil khusus umat Islam akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an ini mukjizat satu-satunya yang masih ada di depan kita. Ya, masih ada, makanya jangan disia-siakan. Mudah-mudahan nikmat-nikmat tersebut tidak membuat kita lalai. Ya, kita tidak lalai sehingga kita bersyukur atas seluruh nikmat yang Allah berikan. Caranya bagaimana supaya kita tidak lalai terhadap nikmat yang Allah berikan? Bagaimana kita mentadaburi Al-Quran? Bagaimana Al-Quran dijadikan hujah atau alasan untuk kita melakukan seluruh amal perbuatan? Jadi kalau tidak ada landasan, maka sudah terpastikan akan tersesat. Baik itu aktivitas atau amaliyah secara individu, keluarga, masyarakat, bahkan negara sekalipun. Jadi harus berpegang teguh kepada tuntunan yang Allah turunkan. Mohon maaf. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, zuriyahnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kalau kita mengakui satu-satunya nabi yang akan memberikan kita selamat atau syafaat, mudah-mudahan kita kelak di yaumil akhir Rasulullah memberikan syafaatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwani fillah rahmatullah, izinkan sedikit mau'izatun hasanah. Kalau bahasa umum, masyarakat umum itu kultum. Kultum kata guru kita yang panjang. Nah, panjangnya seberapa? Kalau saya kultum itu nggak terserah antum, ada batasnya.
kultum kuliah 7 jam. Nah, gitu. Siap? Siap nggak? Ya, harus pejuang harus siap. Siap nggak? Siap. Antum siap, saya kagak siap. Kan kagak capek ngomong. Baik, ikhwani fillah rahimakumullah. Di bulan Ramadan ini, ya, aktivitas yang merupakan perintah dari Allah. Aktivitas yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat Islam. Ya, catat. Ya, jadi kalau sudah perkara wajib, harus dilaksanakan. Tidak boleh dengan alasan apapun, kecuali yang itu disyariatkan. Ya, tidak boleh kita meninggalkan puasa. Ya, nggak boleh. Sehari pun tidak akan ada gantinya. Sekalipun antum atau kita semua berpuasa seumur hidup, nggak akan tergantikan itu. Nah, ini luar biasa nih, bulan Ramadan yang hadir sekarang ini. Ya. Mudah-mudahan ya, kita memahami, artinya bisa menyelami. Ramadan tahun ini harus kita jadikan Ramadan yang terakhir. Ya, kenapa? Karena tidak ada jaminan. Ya, tahun depan itu akan bertemu dengan Ramadan lagi, nggak ada jaminan. Ya, contoh kemarin, ya, saudara kita sudah didahului oleh putrinya menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal apa? Tentunya putrinya berharap agar bisa bertemu di bulan Ramadan. Nggak ada yang tahu, ya, nggak ada jaminan. Nah, ketika itu kita pahami, ketika itu kita sadari sesadar-sadarnya, pasti, ya, implementasinya, pasti korelasinya, hubungannya dengan ibadah yang kita kerjakan akan semangat. Ya, nggak asal-asalan. Ya, puasa asal-asalan, ngaji asal-asalan. Ya, ibadah-ibadah yang lain asal-asalan. Asal apa? Asal gugur kewajiban. Tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Ya. Udah berapa juz? Ada yang 10 juz. Ada yang 10 juz. Ada yang 10 kali khatam. Nah, sekarang malam ke berapa nih? Hah? Malam ke 19. Sudah ada yang 10 kali khatam? Khatam 30 juz. Mana yang 10 kali? Turunin dah yang 5 kali. Ya. Gak apa-apa, ngetes saya juga. Belum tentu sampai begitu. Ada ya 2 kali. Yang udah khatam 30 juz. Gak ada juga. Ya. Bukan mau riak, bukan. Ya. Biar ngukur. Artinya apa? Kita ingin sungguh-sungguh bacaan Al-Quran itu yang kelak nanti akan memberikan syafaat kepada kita. Lah kalau di dunia aja kita malas, ya, malas mentadaburinya, malas membacanya, ya nanti di akhirat pun Al-Quran akan malas untuk memberikan syafaat kepada kita. Ya. Padahal banyak riwayat-riwayat menyatakan, ya, jangankan satu ayat kita baca, satu huruf saja pahalanya luar biasa. Apalagi di bulan Ramadan. Ya. Ya. Oke. 2 kali khatam belum ada. 1 kali dah. 30 juz belum. Ada yang udah 15 juz. Belum nyampe juga. Masya Allah. Juz apa ini yang nyampe? Juz melon yang nyampe-nya. Masya Allah. Baik. Saya tidak bersuuzon, husnuzon antum semua menyembuhkan amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya apa? Kita harus berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Ya, bagaimana Al-Qur'an itu bukan saja sebagai bacaan. Bagaimana menjadikan Al-Qur'an itu bukan saja sebagai pajangan. Bagaimana kita menjadikan Al-Quran itu bukan saja ditaruh di atas kepala sebagai sumpah jabatan, ya, atau bagaimana Al-Quran itu hanya sebatas kita tahu artinya. Nah, ya, berarti apa? Harus lebih dari itu, harus lebih. Ya. Kenapa kita bisa melaksanakan saum, puasa di bulan Ramadan? Ya, karena Al-Quran, perintah Allah di dalam Al-Quran. Kita tahu artinya, kita paham. Setelah paham, kita amalkan tuh ayat itu, kan begitu. Nah,
Ya. Nah, dan selanjutnya ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an pun wajib, kalau itu perintah dari Allah, wajib kita laksanakan. Ya, jangan hanya dibaca, ya, disimpan doang apalagi. Baik, ikhwani fillah rahimakumullah. Nah, ini kita harus tahu makom kita ya. Di mana posisi kita saat ini. Kita ingin mencari makom mahmuda, makom yang tertinggi, makomnya para sahabat, makamnya para aulia, makomnya para ambiya. Bisa. Ya, bisa. Kata siapa tidak bisa? Ya. Kenapa? Jelas ayatnya tadi. Ya. Nah, kita berusaha untuk mengejar itu. Mencari kedudukan di hadapan Allah, kedudukan yang tinggi. Sehingga apa? Ibadah kita pun jangan asal-asalan. Jangan sekenanya. Ya, jangan sekenanya. Baik, ikhwani fillah rahimakumullah. Salah satu kewajiban ya, yang tentunya sudah kita ketahui, yaitu adanya seorang pemimpin di tengah-tengah umat Islam. Ya, itu wajibnya a'zamul wajibat, kata para ulama. Ya, kewajiban yang paling agung. Tapi bukan berarti kewajiban-kewajiban yang lain kecil, tidak. Ya, tapi kewajiban di atas kewajiban. Nah, jadi a'zamul wajibat. Kewajiban yang sangat agung, sangat tinggi. Kenapa ulama menyampaikan, mengatakan bahwa adanya seorang pemimpin atau khalifah, ya, adanya daulah Islam, terwujudnya sistem yang mengatur aturan manusia dengan kitabullah dan sunnahnya merupakan kewajiban yang agung. Ya, ini harus kita pahami. Kita flashback ke belakang. Ya. Antum kenal Khulafaur Rasyidin, khalifah yang 4. Kenal nggak? Kenal nggak? Oh, jangan kenal, nggak kagak kenal. Kenal nggak? Tahu. Ya. Tapi belum kenalan ya. Nah, insya Allah nanti di surga kenalan. Ya. Iya, kalau kagak kenal nanti nggak tahu. Khulafaur Rasyidin, ya. Mereka tentunya manusia yang pertama, generasi awal yang memiliki tingkat ibadahnya itu luar biasa, tidak ada tandingannya. Ya, setelah Rasulullah SAW. Catat. Tentunya ini yang harus kita ketahui. Sahabat yang mulia tidak mungkin tidak tahu apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah, apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah, ya, dan seterusnya. Mustahil para sahabat itu tidak mengetahuinya. Nah, kita husnuzon seperti itu ya. Kita lihat kenapa adanya seorang imam atau seorang khalifah, kata ulama itu azamul wajibat, ya. Kewajiban yang agung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kenal ya, insya Allah ya. Ketika wafat di hari Senin waktu duha kurang lebih, ya, beliau tentunya ya meninggalkan dunia ini, ya tentunya berharap agar Islam itu sudah sampai kepada pelosok-pelosok negeri. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena 10 tahun baginda Rasulullah SAW memimpin di Madinah, Islam sudah sangat cepat penyebarannya di wilayah Makkah atau Arab, ya. Nah, cepat. Begitu juga dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Yang menarik begini, ikhwani fillah rahimakumullah. Ini camkan supaya kita tahu makomnya ya. Supaya kita tahu kedudukan kita, insya Allah selevel dengan para sahabat radhiyallahu anhu. Ya. Rasulullah SAW wafat, tentunya Nabi sudah tidak ada lagi. Selesai. Karena Muhammad itu Nabi yang terakhir, utusan terakhir. Tidak ada Nabi lagi. Ya. Kalau ada yang ngaku Nabi, sehebat apapun dia, ya, sesakti apapun dia,
harus wajib kita menolaknya. Tolak. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad Nabi Khatamun Nabi, Nabi terakhir. Ya. Jadi kalau banyak yang ngaku Nabi, abaikan. Itu orang stres semua. Ya. Contoh, dulu juga ya, Rasulullah masih hidup, ada yang ngaku Nabi. Siapa? Musailamah Al-Kadzab. Ya, ngaku dia Nabi. Ya, kenapa? Karena hebat, melebihi Rasulullah dan seterusnya. Apalagi ketika tidak ada Nabi. Banyak sekali yang ngaku Nabi. Ya. Nah, yang harus kita pahami begini, Rasulullah SAW wafat di hari Senin. Sama seperti ketika beliau lahir juga hari Senin. Ya. Cuman jarang sekali kita mengetahui, bahkan masyarakat umum masih asing. Kapan baginda Rasulullah SAW dimakamkan, dikuburkan? Nah, ini harus antum sampaikan. Kenapa? Nanti akan ada korelasinya dengan alzamul wajibat, adanya seorang pemimpin. Ya, nah, kapan dimakamkan baginda Rasulullah SAW? Ya, kapan? 2 malam setelah 2 malam 3 hari. Tuh, baru dimakamkan malam Rebo. Ya. Ada apa? Tadi di awal saya sampaikan, mustahil sahabat tidak tahu apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Mustahil sahabat radhiyallahu an tidak tahu apa yang dicontohkan dan dilakukan oleh baginda Rasulullah. Mustahil. Ya. Ada apa ini? Kok sampai jenazah yang mulia baginda Rasulullah SAW dibiarkan hanya Sayyidina Ali, keponakannya sekaligus mantunya untuk menunggui jenazah yang mulia itu? Suruh nunggu Sayyidina Ali. Ada apa ini? Apakah ada perebutan harta warisan? Rebutan rumah, rebutan kendaraan, rebutan tanah? Apa ada seperti itu? Atau rebutan kekuasaan? Nah, ya. Ini urgensitasnya luar biasa. Ya, bagaimana Khulafaur Rasyidin memikirkan itu semua. Nah, ternyata apa? Para sahabat yang mulia ini, ya, sahabat yang tidak diragukan lagi kapasitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diragukan lagi kapasitasnya, ketaatannya kepada baginda Rasulullah SAW. Tidak bisa diragukan. Ya. Ternyata apa? Berkumpul. Nah, berkumpulnya ini bukan membicarakan perkara-perkara yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah, baik itu rumah, harta, tanah, ya, bukan. Atau jabatan kenabian, bukan. Ya. Dikumpulkan, beliau berkumpul di salah satu tempat, ya, di Saqifah Bani Sa'idah. Ya, sahabat-sahabat senior Abu Bakar, Umar, Utsman, dan sahabat-sahabat yang lainnya berkumpul. Membicarakan apa? Sesuatu yang sangat amat genting. Ya, sehingga apa? Butuh waktu 3 hari 2 malam. Saya yakin tidak tidur tuh sahabat. Ya, tidak tidur. Apa yang dibicarakan? Apa yang didiskusikan? Apa yang dicari oleh para sahabat? Ya. Ternyata apa? Sahabat memikirkan siapa pengganti pimpinan kepala negara ketika baginda Rasulullah SAW wafat. Padahal mungkin kita pernah mendengar, ya, satu riwayat Rasulullah memerintahkan 3 hal yang harus disegerakan, nggak boleh lagi ditunda. Mustahil sahabat kagak tahu. Yang pertama, kata Rasulullah, segerakan ketika anak sudah minta menikah. Jangan ditunda-tunda, segera. Kata Rasulullah. Yang kedua, segerakan bayar hutang. Kalau sudah sanggup, siap untuk dibayar. Jangan ditunda-tunda. Yang ketiga, kata baginda Rasulullah, segerakan menguburkan jenazah, ngurusin jenazah. Jangan ditunda-tunda itu jenazah, sesaat pun. Nah, gitu ya. Tapi anehnya, ya, kenapa sahabat yang mulia kok seolah-olah membantah perintah dari Rasulullah SAW? Berarti sahabat ini melakukan apa? Kalau misalnya militer itu ke negara melakukan apa?
kudeta kekuasaan seolah-olah sahabat. Nah, ini ada orang-orang yang tidak suka dengan itu, terutama kaum Syiah Rafidhah yang menganggap bahwa sahabat yang mulia itu adalah orang-orang yang mengambil kekuasaan. Seharusnya Sayyidina Ali yang meneruskan. Nah, di situ ada ya informasinya seperti itu. Nah, kita melihatnya tidak seperti itu. Yang kita lihat urgensitas kepentingan yang sangat amat mendesak sehingga sahabat-sahabat yang mulia itu rela, ikhlas, ridho mendiamkan jenazah baginda Rasulullah SAW kurang lebih 3 hari. Ya, nah itu yang terjadi. Apa yang dibicarakan? Ya. Bukan berarti sahabat tidak tahu, ya, riwayat itu tahu. Ya. Berarti apa? Ada sesuatu yang amat sangat penting ketimbang bayar utang, ketimbang nikahkan anak, ketimbang ngurusin jenazah. Nah, ya. Ada yang lebih penting dari itu. Apa? Apa yang dibicarakan? Apa yang didiskusikan oleh para sahabat yang itu? Ternyata apa? Sahabat itu bukan memikirkan di mana Rasulullah akan dimakamkan. Atau di Madinah kah atau di Mekah kampung halamannya. Bukan. Ya, bukan itu. Lantas apa yang dibicarakan? Yang dibicarakan adalah bagaimana kelanjutan, ya, seorang nabi sekaligus kepala negara, pemimpin umat Islam yang mengatur ya urusan umat dengan Al-Quran dan sunnahnya. Itu yang dibicarakan. Bukan penggantian sebagai nabi, bukan. Tapi menggantikan posisi kepala negara. Siapa yang menggantikan? Kalau tidak segera, maka sudah dipastikan umat Islam ini akan tercerai-berai. Umat Islam ini akan dijajah. Umat Islam ini akan dihinakan sehina-hinanya. Sahabat tahu perkara itu. Ya, awas, hati-hati. Ini kenapa pentingnya, ya, sangat pentingnya mengangkat seorang khalifah. Sehingga apa? Sahabat yang mulia ya, berdiskusi, berdialog, ya, merumuskan siapa yang layak menggantikan baginda Rasulullah SAW sebagai kepala negara yang tentunya itu akan mengurusi seluruh urusan umat Islam. Sepakat diangkat yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Gelarnya apa? Khalifah. Kenapa khalifah? Karena khalifah itu pengganti. Pengganti siapa? Pengganti kepemimpinan atau kepala negara yang dijabat oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, khalifah fil ard. Nah, begitu asal-muasal khalifah. Jadi kalau sampai sekarang ada yang menolak khalifah, ada yang menolak sistem khilafah, berarti dia bertentangan dengan sahabat yang mulia, juga bertentangan dengan baginda Rasulullah SAW. Banyak nggak yang menentang? Banyak nggak? Tugas kita untuk merangkul mereka supaya memahami kedudukan yang sangat penting itu. Ya, nah ini yang dibicarakan. Ya, nah, setelah terpilih berkelanjutanlah ya sistem pemerintahan Islam di bawah kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Nah, kita lihat ternyata apa? Waktu yang diberikan oleh para sahabat kurang lebih 3 hari 3 malam menjadi hukum syara pengangkatan seorang imam atau seorang kepala negara. Kagak boleh lebih dari itu. Lebih dari itu berdosa, maksiat. Paham sampai di sini? Ya, sekarang coba kita hitung. Coba antum renungkan. Sudah berapa hari kita tidak punya khalifah? Sudah berapa jam, berapa detik, berapa tahun kita tidak punya pemimpin yang tunggal? Dosa nggak? Dosa. Masya Allah. Kenapa? Karena wajibnya luar biasa itu. Ya. Tidak mungkin sahabat yang mulia itu bersekongkol ya untuk mengambil kekuasaan. Tidak mungkin, mustahil itu. Mustahil sahabat-sahabat yang Allah ridho atas seluruh amal perbuatannya mau melakukan kudeta kepada baginda Rasulullah SAW. Mustahil.
Jangan percaya kalau ada informasi-informasi seperti itu. Ya, justru sahabat-sahabat yang mulai memikirkan kita semua. Umat-umatnya terus yang harus ada seorang pemimpin untuk mengatur jalannya kehidupan. Ya. Nah, itu awal-awal bagaimana perpindahan kekuasaan dari baginda Rasulullah SAW kepada para sahabat. Nah, sehingga menjadi hukum syara. Tidak boleh lebih dari 3 hari 3 malam. Ya, di dalam memilih seorang pemimpin. Lebih dari itu, kalau nggak salah, ketika masa Utsman atau Sayyidina Ali ya, panitia pemilihan itu masuk ke dalam ruangan, kemudian dijaga, ya, dijaga oleh orang-orang yang bertubuh kekar. Pesan khalifah, kalau dalam waktu 3 hari 3 malam belum terpilih siapa khalifahnya, bunuh semua yang ada di dalam itu. Sampai segitu. Bahaya. Lewat sehari saja, bahaya. Nggak boleh ada kekosongan. Ya, karena itu maksiat dan dosanya amat sangat besar. Nah, sekarang kita lihat, ya, Khalifah, Amirul Mukminin, Imamun A'zam, sampai hari ini tidak ada. Terakhir, ya, diruntuhkan, kita semua tahu, tahun 1924. Itu sudah terakhir. Sampai sekarang 2023, 1 tahun lagi, genap 100 tahun miladiah. Kita tidak punya pemimpin. Lebih jauh dari 3 hari 3 malam. Dosa enggak? Dosa. Makanya apa? Antum kita semua bersyukur direkrut, kemudian bergabung bersama untuk memperjuangkan itu. Bukan memikirkan diri sendiri. Bukan memikirkan keluarga kita. Tapi memikirkan saudara-saudara kita yang lain, bukan saja di Indonesia, lil alam. Gimana mulianya coba? Nah, itulah makom kita kalau kita menjadi hamilud dakwah, memperjuangkan, jangan berhenti sejenak pun ketika sebelum tegaknya daulah khilafah. Begitu. Ya. Nah, inilah makom antum. Makom kita bersama. Ya. Dan ini harus disampaikan kepada teman sanak-saudara, sampaikan. Ini kejadiannya itu seperti itu. Ya. Belum lagi hadis-hadis atau riwayat yang menerangkan wajibnya tegaknya khilafah. Nah, ya. Nah, ini makanya apa? Kita harus benar-benar peduli. Seorang sahabat Rasulullah pun sangat amat peduli. Kita insya Allah, ya, masuk ke dalam barisan atau kutlah jamaah ini dalam rangka peduli. Kenapa? Karena takut ancaman Allah. Karena takut Allah akan menurunkan azab kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, itu makom kita. Tahu kita. Sadar kita. Ya. Jangan sampai, aduh, kita duduk manis, ungkang-ungkang kaki, udah antum aja lah yang di depan. Toh nanti juga, kalau itu kan fardu kifayah. Kalau antum udah sukses, kan sudah gugur kewajiban saya. Udah antum aja yang di depan. Kalau ada yang berbicara seperti itu, salah besar. Salah besar. Kenapa? Selama kewajiban itu belum sempurna terwujud, maka tanggungan adalah kewajiban itu di setiap kaum muslimin dan muslimat. Nah, kan gitu. Tanggungan apa? Pengangkatan semenjak dari 100 tahun yang lalu tidak adanya khalifah. Dosa-dosa. Maksiat itu. Ya. Nah, ini jadi jangan takut-takut lagi kita menyampaikannya. Ya, jangan takut-takut lagi kita menyampaikan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Kapan lagi? Ya, kapan lagi? Jangan sampai kita didahului oleh azal, mati tanpa kita bisa berbuat apa-apa secara maksimal. Mentang-mentang saya sudah tua, nggak ada jabatan, ya, di struktur, kemudian apa? Udahlah saya ujlah. Ya, ujlah duduk manis masuk. Jangan, seharusnya gaspol. Ya, gaspol itu. Kenapa? Karena bekerja dengan sisa umur. Ya, ini banyak nih saudara-saudara kita yang tahu di situ malah jadi mundur diri. Ya, hidup tenang dengan dunianya, pekerjaannya. Padahal apa? Pekerjaannya itu-itu saja. Ya, dari pagi sampai sore itu-itu saja. Bisa enggak melakukan perubahan? Kagak bisa, mustahil. Ya, harusnya dibalik. Kita lebih semangat untuk memperjuangkan itu. Kenapa? Karena kemaksiatan yang luar biasa. Akibatnya apa?
ketika tidak adanya khalifah, ketika tidak adanya Amirul Mukminin, ketika tidak adanya daulah khilafah, apa yang diakibatkan? Betul prediksi para sahabat. Umat Islam tercerai-berai. Umat Islam di mana-mana, mohon maaf, dihinakan. Ya, dijajah, Masya Allah. Sampai sekarang di Uyghur, umat Islam itu kagak boleh untuk melaksanakan syariat Islam. Yang berpuasa ditangkap, dipaksa untuk buka. Belum yang baru-baru ini di Israel, Zionis terus mengganggu kaum muslimin. Siapa yang menolong mereka? Siapa yang bisa menghentikan mereka? Apakah cukup dengan doa? Minta sama Allah tanpa melakukan apapun? Kalau itu yang terjadi, mungkin Rasulullah dengan para sahabat kagak mau itu yang namanya perang. Kagak mau yang namanya dari rumah ke rumah ngajak kaum muslimin untuk bergabung. Cukup doa. Kenapa? Pasti yakin doa Rasulullah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa dilakukan itu oleh Rasulullah? Tidak. Rasulullah berjuang. Rasulullah dengan para sahabat berjuang. Begitu kita memahaminya. Nah, sehingga apa? Antum, kita semua berada di sini sudah tepat. Tepat seperti doa kita kepada Allah di dalam sholat 5 waktu. Ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan jalan yang lurus buat saya. Nah, inilah jalan yang lurus. Sehingga apa? Kita harus istiqomah, kita harus memperjuangkan sekuat tenaga. Jangan lagi semangatnya kendor. Jangan. Justru semakin banyak usia kita, semakin jauh usia kita itu semakin gaspol. Ya. Jangan ujlah nyari aman. Jangan. Ntar saya berjuang mati. Lah kagak berjuang juga mati. Saya nanti kalau ngomong khilafah ditangkap, disiksa, difitnah, diusir dan sebagainya. Rasulullah lebih dari itu. Para sahabat lebih dari itu. Gitu ya. Jadi ikhwani fillah rahimakumullah, sekali lagi ya, kita harus benar-benar tahu di mana posisi kita. Ya, agar kita tidak nanti di hadapan Allah tidak memiliki hujah. Ketika saudara-saudara kita di belahan bumi lain, di Uyghur, di Palestina, dan di belahan-belahan bumi minta pertolongan kepada sesama saudaranya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di mana hujah kita di hadapan Allah? Nauzubillah min zalik. Sehingga hanifillah rahimakumullah, yuk kita kembali bagaimana Ramadan ini kita jadikan, kita sadari kesadaran kita bagaimana kita untuk beraktivitas semaksimal mungkin. Jangan entar-entar, jangan. Ya takut entar mati besoknya. Ya. Kalau kita punya 10 nih. 10 nilai 1 sampai 10, ya. Upayakan 10-10-nya kita kerjakan. Walaupun di dalam perjalanan kita cuma maksimal sudah berjuang cuma 5. Bukan malah cukuplah 1 aja, 1 juga udah bermanfaat. Tidak seperti itu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi sekali lagi ini terakhir ya, walaupun tahun kemarin juga kita pernah berbicara terakhir tidak adanya khalifah, namun kita tidak tahu. Ya, Allah yang akan menentukan kapan tegaknya. Kita hanya diminta untuk berjuang, diminta untuk melakukan aktivitas yang seperti dilakukan oleh baginda Rasulullah dengan para sahabatnya. Disitulah yang sama kita levelnya dengan para sahabat. Mau seperti itu? Mau seperti itu, kerjakan. Ya, kerjakan, kita ikuti aturan-aturan yang sudah menjadi ketentuan dari kutlah atau jamaah. Ya, jangan kita bermalas-malasan. Kenapa? Allah akan pilih. Mudah-mudahan antum semua akan terpilih. Ya, ketimbang saudara-saudara kita yang mencari aman. Tapi tetap kita berdoa, mengajak terus saudara-saudara yang belum mau aktif. Ya, terus. Ya, jangan malah kita kendor, jangan. Ya. Demikian, ikhwani fillah rahimakumullah. Ya, saya membicarakan makom atau kedudukan kita. Insya Allah ketika itu kita lakukan perjuangan para sahabat, ya, ketika menggantikan baginda Rasulullah sebagai negara, kita mengikuti jejaknya, insya Allah level kita, makom yang sama dengan para sahabat. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Takbir!